Kecil-kecil cabai rawit, inilah ikan lempuk. Bentuknya yang mungil sekaligus transparan membuat ikan yang konon hanya bisa ditemukan di Ranugrati ini seolah hanya jadi penghias danau Semata. Tapi jangan salah, di tangan juru masak asli Pasuruan, ikan lempuk ternyata bisa jadi sajian yang lezat sekaligus menjadi ikon kota santri. Dan sebelum hadir di meja makan, ada perjalanan panjang dari mereka para pencari ikan lempuk. Inilah kisahnya. Memiliki luas sekitar 107 hektar, Danau Ranugrati di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur menyimpan keanekaragaman hayati yang melimpah. Salah satunya adalah ikan lempuk yang merupakan ikan endemik danau di kaki pegunungan Bromo Tengger, Semeru. Menjadi salah satu komoditas ekonomi yang menguntungkan, masyarakat desa Gratitunon biasa memanen ikan lempuk memakai perahu kecil untuk menuju Keramba, tempat ikan dibudidayakan. Biasanya kan gini, kayak kita kan kalau udah malam kan sudah tidak ambil ikan. Mungkin ikan lempuk itu masuknya malam hari, dia masih menetap di sana. Pagi hari diambil itu banyak isinya gitu loh Mbak. Sore hari itu nggak mesti, kadang ada, kadang enggak juga. Tergantung faktor air sama angin, arus, bisa dibilang arus. Kalau kayak gini misalnya, nanti kalau sore tambah sore biasanya gini. Tergantung airnya, air ini dingin apa panas. Ada. Sebagai salah satu upaya pencegahan punahnya ikan lempuk, masyarakat memakai keramba untuk mengontrol jumlah ikan, kebutuhan pakan, sampai pertumbuhannya. Nelayan juga bisa memanen ikan tanpa harus menunggu musim tertentu, sehingga pendapatan pun lebih stabil. Dari total luas Ranugrati, hanya 1,77% atau sekitar 1,89 hektar saja yang diizinkan untuk mendirikan keramba. Nah Bapak biasanya kalau pasang keramba itu lihat-lihat wilayah juga nggak Pak, mana yang sekiranya potensi ikan lempuknya banyak? Enggak Mbak. Kalau masalah itu enggak, tergantung apa itu. Oh kita taruh di sini aja enggak apa-apa. Nanti kalau misalnya waktu ngambil lempuk, istilahnya panen, kok enggak ada, baru geser sana, dari situ itu. Berarti keramba itu sewaktu-waktu harus dipindah-pindahin juga? Kalau sudah memang itu normal setiap harinya enggak perlu sudah. Kayak seperti punya saya itu kan udah berapa tahun itu enggak pernah geser sama sekali pun. Karena udah menemukan tempat yang pasnya. Iya, itu. Yang unik, keramba ikan dilengkapi dengan daun pisang yang bertujuan untuk memancing ikan lempuk betina agar bisa menempelkan telur mereka. Bagian daun pisang yang mengapung dan lebar menciptakan area yang teduh sekaligus menjadi pelindung bagi ikan dan telur. Mungkin ada aroma-aroma kayak gimana itu, kayak seperti daun pisang. Soalnya saya pernah juga memakai daun yang lain, seperti daun daun kelapa. Pernah juga daun apa itu lagi ya, yang berduri-duri itu loh Pak. Itu yang nggak ditempati, cuma daun pisang saja. Daun pisang biasanya diganti ketika sudah 10 hingga 14 hari di air atau ketika perlahan sudah mulai tenggelam. Rata-rata nelayan Ranugrati memiliki lebih dari satu keramba untuk memaksimalkan hasil tangkap. Cara memanen ikan lempuk tak terbilang sulit. Bambu tinggal digeser dari satu sisi ke sisi lainnya agar ikan terkumpul pada satu titik. Jika sudah, ikan tinggal diserok menggunakan piring kecil dan dimasukkan ke wadah. Kesulitan dari panen ikan lempuk itu biasanya apa ya Pak? Sebetulnya nggak ada kesulitan tuh Mbak, cuman tergantung bambunya ini masih maksimal apa gimana. Itu terus ini pakai apa ya tadi itu seketan ini ya. Kalau ininya bagus-bagus semua, enak sudah. Tuh, tergantung bambunya. Cuman kendalanya, kerepotannya tuh kalau ada angin. Nah itu. Yang jaring-jaringnya besar-besar Pak, itu biasanya ikan lempuknya biasanya keluar dari jaring atau enggak keluar, enggak bisa keluar ini. Sekilas ikan lempuk memiliki bentuk yang mirip dengan wader ataupun teri. Panjang maksimalnya hanya 3 cm saja. Bernama Latin Grobiopterus brachypterus, ikan lempuk diyakini hanya terdapat di 2 tempat saja, Ranugrati dan Jepang.
Meski punya banyak spesies serupa, penelitian menyebut lempuk Ranugrati dan Jepang benar-benar berbeda dengan ikan sejenis di negara lain. Keberadaan ikan lempuk di Danau Ranugrati menunjukkan bahwa danau ini memiliki kualitas air yang relatif baik serta struktur ekosistem yang masih berfungsi secara alami. Sebagai danau vulkanik, material kaya mineral meningkatkan kesuburan perairan, mendorong pertumbuhan fitoplankton dan zooplankton yang kemudian menjadi dasar rantai makanan bagi ikan lempuk. Dalam sehari, nelayan paling banyak hanya mendapatkan hasil sekitar 3 kg saja. Kan tiap hari dipanen ya Pak? Iya. Itu ikan lempuknya itu selalu ada atau kadang dikit, kadang banyak? Nah, ada kalanya ya Mbak, kadang-kadang moro-moro kayak seperti panen itu ya, berapa hari. Nah setelah itu berapa hari lagi nggak ada, biasanya 2 kilo dapat 1 kilo atau nggak nyampe 1 kilo pernah jadi. Setelah dipanen, barulah ikan lempuk menjadi bahan utama dari para juru masak Kecamatan Grati. Ikan yang baru dipanen memang harus segera diolah dan tidak dibekukan untuk menjaga kesegaran dan kualitasnya. Salah satu olahan yang paling terkenal tentu ikan lempuk goreng crispy. Biasanya ciri-ciri ikan lempuk yang bagus itu kayak gimana sih Bu? Ya apa ya, dipegang itu masih keras gini, bagus, kelihatannya kan bagus. Kalau sudah agak itu sudah lembek, kayak kalau ikan di laut ya sama aja, yang namanya ikan kalau sudah agak lama kan lembek, kayak basi deh. Dengar kalau penggorengan itu biasanya apinya minyak gorengnya itu nunggu panas dulu. banget. Iya. Nah itu efeknya buat ikan lempuk. Nah ini kalau enggak panas ikannya itu menggumpal. Enggak bisa pure. Ya. Kalau ini kan pure. Dalam sehari, Nurus bisa menggoreng sampai 10 kg ikan lempuk yang didapat dari beberapa nelayan. Segera setelah digoreng, ikan akan ditiriskan memakai spinner alias pengering untuk mengurangi kadar minyak. Nah, kalau minyaknya sudah keluar, di packing itu, di kemasan, tahan sampai 1 tahun. Asal enggak dibuka. Tahan crispy-nya ini bisa 1 tahun. Iya, saya pernah nyoba, pernah. Enggak saya buka sama sekali itu 1 tahun. Selain goreng crispy, ibu-ibu dari desa sekitar Ranugrati juga biasa mengolah lempuk menjadi botok alias pepes. Biasa diolah sebagai makanan rumahan, cukup dengan kemiri, gula pasir, asam jawa, terasi dan cabai. Ikan lempuk dibungkus dengan daun pisang untuk dikukus setelahnya. Karena sifatnya yang tak tahan lama, botok lempuk biasanya hanya dibuat setelah ada pesanan. Biasanya kan di daerah sini tuh lebih banyak yang ngejual ikan lempuknya itu model crispy. Iya. Kenapa? Karena yang paling tahan lama itu kan cuman bentuk crispy. Biasanya ada juga yang ngelola buat sambal goreng lempuk. Itu tahannya paling lama 1 bulan. Kalau ini sampai 1 tahun bisa. Jadi kebanyakan orang sini memang produksinya buat lempuk crispy. Kalau crispy kan tahannya lama, jadi dibuat display ke toko-toko itu kebanyakan ya crispy-nya ini. Baik digoreng ataupun dibotok, ikan lempuk sama gurih dan nikmatnya. Meski ukurannya mini, kandungan gizi ikan lempuk tak main-main. Selain tinggi protein, ikan lempuk juga mengandung omega 3, kalsium, vitamin B12 dan D yang berguna untuk kesehatan jantung dan otak. Menjadi kebanggaan Grati dan Pasuruan secara umum, lempuk membuktikan bahwa kecil belum tentu tak bermanfaat. Justru, lempuk muncul menjadi ikon dari Pasuruan.